Selamat datang di Horror Night channel Serang. Pastikan bahwa kalian sudah cuci kaki, gosok gigi, dan naik di tempat tidur karena bagi kalian yang penakut, mungkin kalian tidak akan berani lagi ke kamar mandi setelah mendengar cerita-cerita ini. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu. Manekin. Aku adalah seorang gadis yang sebentar lagi berusia 18 tahun. Aku hanya hidup berdua dengan ayahku setelah kedua kakak perempuan dan ibuku meninggal saat aku masih sangat kecil. Ayahku dulunya adalah seorang koki di restoran sushi terkenal, jadi dia sangat terampil menggunakan pisau. Namun setelah ayahku semakin tua, ia berhenti dari restoran dan sekarang ia membuka toko manekin di rumah. Sekarang, ayahku adalah seorang pembuat boneka manekin yang dijual ke toko-toko pakaian. Ayahku sudah cukup tua. Perbedaan usiaku dengan kakak-kakakku yang sudah meninggal cukup jauh. Jadi itulah alasan mengapa aku masih sangat muda meski ayahku sudah cukup tua. Sebagai satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa, ayahku sangat menyayangiku, bahkan terkesan cukup protektif. Itu mengapa aku tumbuh menjadi gadis yang pemalu dan sangat bergantung pada ayahku. Sejak kecil aku tidak bisa bermain di luar rumah seperti anak-anak seusiaku. Aku juga tidak punya teman. Yang aku lakukan hanya selalu menemani ayahku bekerja memuat manekin dan aku cukup menikmati hal itu. Aku rasa aku benar-benar mirip dengan ayahku. Ayahku juga orang yang penyendiri. Mungkin salah satu alasan kami terasing adalah rumor yang beredar mengenai keluargaku. Jadi para tetangga dan orang-orang sekitar menjauhi kami. Orang-orang bilang keluarga kami dikutuk. Kakak pertama dan kakak keduaku memiliki perbedaan usia hampir 10 tahun. Begitu juga perbedaan usia antara kakak keduaku denganku. Sebagai keluarga yang dipenuhi anggota perempuan, baik ibuku, kedua kakakku maupun aku, kami semua bisa dikatakan sangat cantik. Foto-foto koleksi keluarga yang masih tersisa membuktikan hal itu. Kami semua mirip. Kami juga memiliki kepribadian yang sama, lemah dan penakut. Karena memiliki anak-anak perempuan yang cantik dan lemah, ayahku menjadi benar-benar protektif terhadap kami. Kami dimasukkan ke sekolah khusus perempuan dan ayahku selalu mengantar kami pergi sekolah, juga selalu menjemput kami sepulang sekolah. Selalu. Tanpa terlewat satu hari pun kecuali saat kami sakit dan tidak masuk sekolah. Ayahku benar-benar sangat menyayangi kami. Dia pernah bilang pada setiap putrinya bahwa dia ingin kami jadi gadis kecilnya selamanya. Ia bilang ia mungkin tidak sanggup melihat kami dewasa dan membiarkan kami menikah dibawa pergi oleh orang lain. Itu hanya ungkapan seorang ayah pada putrinya. Anehnya, kedua kakak perempuanku meninggal saat usia mereka 18 tahun. Tepat di hari ulang tahun mereka yang ke-18. Kakak keduaku meninggal saat aku berusia 9 tahun. Tak lama kemudian, ibuku juga meninggal tiba-tiba. Meski tak menderita penyakit fisik, sepertinya ibuku meninggal karena sangat terpukul setelah kehilangan kakakku. Jadi begitulah, aku jadi satu-satunya anggota keluarga yang tersisa untuk menemani ayahku. Meski tak terlalu menunjukkannya, aku yakin ayahku juga sangat terpukul selama ini. Ia berkali-kali kehilangan anggota keluarga yang disayanginya. Kini ayahku semakin tua dan kesehatannya mulai memburuk. Rambutnya sudah hampir semuanya memutih dan punggungnya juga mulai membungkuk. Meski begitu, ia tak berhenti bekerja dan selalu membuat manekin setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kami. Ayahku punya tangan yang cukup terampil. Usiaku sebentar lagi 18 tahun. Orang-orang sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka menanti apakah kutukan di keluarga kami akan berlanjut. Namun ayahku selalu menenangkanku dan berjanji akan selalu melindungiku apapun yang terjadi. Ia bilang apa yang terjadi pada kedua kakakku hanya kebetulan. Dia bilang dia akan memastikan bahwa kami selalu bersama. Jadi aku tak terlalu khawatir. Aku percaya pada ayahku. Hari ini, seperti biasa,
Aku menemani ayahku bekerja setelah mengantarkan teh hangat dan beberapa potong biskuit sebagai cemilan. Aku beranjak ke ruang toko di depan, di mana 3 buah manekin terpajang di depan jendela kaca besar. Hari ini waktunya mengganti pakaian boneka-boneka ini. Mereka dipajang di depan untuk menarik para pelanggan sekaligus sebagai tanda dan bukti hasil pekerjaan ayahku. Ketiga manekin ini adalah karya terbesar ayahku. Mereka terlihat cukup berbeda dari manekin lainnya dan mereka sangat cantik. Itu mengapa ketiga manekin ini yang dipajang. Meski berkali-kali ada pelanggan yang berminat membeli mereka, ayahku tak pernah mau menjual ketiga karya kesayangannya ini. Aku mengganti pakaian ketiga manekin ini dengan yang baru. Aku juga mengelap seluruh tubuh mereka dari debu tipis yang menempel. Namun ketemukan goresan di pipi salah satu manekin. Tidak terlalu besar, namun tampak sedikit mengganggu. Nanti aku akan memberitahu ayahku untuk memoles goresan itu. Untuk sekarang, aku harus membawa pakaian-pakaian kotor ini untuk dicuci. Dan hari ini pun berlalu seperti biasanya. Akhirnya, tiba hari ini. Ini hari ulang tahunku yang ke-18. Ayahku memutuskan untuk menyajikan sashimi di hari ulang tahunku. Pagi-pagi sekali, ayahku sudah pergi ke pasar untuk membeli ikan segar. Ia lalu pulang dengan raut wajah gembira sambil membawa ember dan menunjukkan seekor ikan cukup besar yang masih hidup kepadaku. Meski tidak terlalu suka ikan mentah, selalu mengagumkan untuk melihat ayahku membuat sashimi. Dengan terampil ia mengeringkan darah ikannya agar tidak berbau amis, lalu memotong dan mengiris daging ikan itu tipis-tipis. Dia juga menyajikan sashimi itu dengan cantik. Aku memberi hormat pada ayahku lalu berterima kasih padanya. Setelah itu kami makan sashimi cantik buatan ayahku dengan gembira. Setelah perayaan kecil itu, ayahku beranjak untuk membersihkan peralatan kerjanya. Dia tidak bekerja hari ini. Dia bilang hari ini istimewa karena ini hari ulang tahunku. Aku juga beranjak ke toko untuk memungut beberapa peralatan kerja ayahku yang berantakan. Saat lewat, aku melirik sekilas ke arah 3 manekin yang terpajang di depan jendela kaca. Oh ya, aku lupa memberitahu ayahku untuk memoles goresan di pipi salah satu manekin. Aku mendekat ke manekin itu dan anehnya, goresan di pipi manekin itu melebar, lebih besar dari yang terakhir kali kulihat. Goresan itu kini terlihat seperti retakan besar yang melintang di sebelah wajah manekin itu. Aku menyentuh retakan itu, namun beberapa butir lapisannya jatuh. Aku tidak bisa menghentikan diriku sendiri untuk mengelupas lapisan dempul yang retak di wajah manekin itu. Dengan firasat aneh, aku terus mengelupas lapisan pada retakan itu. Lapisan dempul itu terkelupas semakin lebar dan aku tak berhenti mengelupasnya. Dan saat seluruh lapisan dempul di wajah manekin itu terkelupas, aku mengamati di baliknya lekat-lekat. Itu wajah ibuku yang tampak tersenyum kaku. Apa ayahku membuat manekin yang mirip ibuku? Itu alasan mengapa ia tak mau menjual manekin ini meski dengan harga tinggi. Manekin ini sangat mirip dengan ibuku. Aku menyentuh wajah manekin itu yang tampak sudah cukup keriput. Namun saat aku mengusap permukaan pipinya, kurasakan permukaan kulit manekin itu terasa cukup aneh. Aku mulai mengusap pipi manekin itu agak kuat saat tiba-tiba kulitnya terlepas. Aku menatap lapisan kulit di tanganku dengan agak heran. Lapisan merah tebal yang menempel di kulit juga ikut terlepas. Aku kembali menatap wajah manekin itu. Kulihat ada sesuatu berwarna putih di balik kulit yang terkelupas. Aku kembali melepas beberapa bagian dan kurasakan seluruh tubuhku menggigil saat kulihat di balik kulit wajah ini. Itu tengkorak. Astaga, itu benar-benar ibuku. Aku menutup mulutku karena terkejut. Dengan kedua tangan gemetaran, aku mengambil alat kikir ayahku dan mengelupas lapisan dempul pada wajah 2 manekin lainnya. Dan hasilnya, ada wajah kedua kakak perempuanku di balik lapisan dempul pada manekin itu. Aku hampir pingsan dan kedua kakiku terasa lemas. Jadi selama ini, ketiga manekin yang dipajang di toko ini adalah ibu dan kedua kakakku. Astaga, ayahku pasti sudah gila. Saat aku masih gemetaran dan mencoba mengatur napas, kudengar suara ayahku mendekat memanggil-manggil namaku. Dengan gemetaran aku mencoba lari dan bersembunyi di balik rak pakaian. Ayahku semakin mendekat. Di balik celah pakaian yang tergantung, aku melihat ayahku terdiam begitu ia tiba di depan jendela kaca. Ia memegang pisau di tangan kanannya.
Ia menatap ketiga manekin yang sudah terkelupas wajahnya itu dengan ekspresi datar. Lalu ia berbalik dan kembali memanggil namaku. Kali ini dia memanggilku pelan. Nada suaranya tiba-tiba terdengar rendah dan menyeramkan. Aku makin gemetaran bersembunyi di balik rak pakaian dan mati-matian mencoba untuk tidak bersuara. Aku begitu takut saat kedengar suaranya mendekat. Dan perlahan, gantungan pakaian di depanku tersibak dan ayahku mengintip di baliknya. Aku rasa jantungku berhenti saat kulihat wajah ayahku tepat di hadapanku tersenyum mengerikan. Lalu dia berkata, "Selamat ulang tahun putri kecilku."